Oke, selamat siang teman-teman. Saya ingin bahas kelanjutan dari topik mengenai URL atau domain. Karena ternyata setelah riset banyak yang bertanya, Pak, kenapa saya harus menggunakan URL dari Google? Ya, saran saya sebenarnya pada intinya agar lebih mudah ditemukan di Google sebenarnya, sehingga saya sangat sarankan itu hasil dari Google Suggestion. Sebagai contoh, misalnya saya menggunakan beberapa domain itu langsung dengan hasil pencarian saya di Google. Salah satunya adalah ini, sewa proyektor Pekanbaru. Dari hasil pencarian yang saya gunakan, langsung menggunakan ini sebagai domainnya langsung. Sehingga ketika dicari di Google itu akan langsung memudahkan untuk menemukan kita. Kenapa? Karena itu sudah langsung menjadi nama domain kita. Oke. Nah, untuk itu sebenarnya saya sudah tulis di sini. Anda bisa baca di www.eriantosimalang.com di domainku ya. Ada di sini domainku. Dan bagaimana cara membelinya juga sudah ada di sini ya. Anda tinggal klik di sini. Ya, ada tinggal klik di ini, download sudah disediakan dalam bentuk PDF. Nah, saran saya tentukan nama domain dulu. Nama domain. Nah, dari nama domain ini saya sarankan adalah merupakan kata kunci yang sudah diambil dari Google Suggestion ya. Seperti contoh ini, seperti AC Pekanbaru, atau misalnya sewa proyek Pekanbaru, coffeelimit.com. Nah, saya menggunakan contoh di sini. Jika yang kita cari ternyata sudah dipakai oleh orang lain, maka saran saya ditambahkan salah satu kata di belakang. Dan kata ini saya harapkan itu menggunakan kata kunci juga. Nah, jika terlalu panjang nama domain yang kita ambil sehingga menyulitkan orang untuk mengingat, saran saya boleh digunakan dengan nama misalnya copymiraclex.com ya, atau misalnya copymiraclegoldxx.com boleh, tidak jadi masalah. Tapi saya coba membuat, kenapa saya gunakan yang ini copy miracle, ini adalah kata kunci dan saya tambahkan gold.com. Gold ini seolah-olah gold ini di atas dari copy miracle yang biasa. Nah, contoh misalnya saya coba Makamax, ini adalah kata kunci yang saya coba bidik nama produknya, tapi saya gunakan ini makamexcenter.com. Saya menggunakan centernya ini supaya mengalahkan image dari orang lain bahwa ternyata ini adalah pusatnya gitu. Ya, daripada menggunakan X, maka saya lebih baik menggunakan nama yang bisa membesarkan dari kata kunci yang di belakang ya. Mudah-mudahan bisa paham. Nah, untuk nama domain saya harapkan menggunakan namanya .com atau .net atau .org ya. Nah, itu saran saya. Nah, bagaimana cara pembeliannya? Cara pembeliannya ini hanya saran. Silakan nanti download petunjuknya di sini bagaimana caranya. Nah, ini kebetulan ada yang murah di sini 12.000 per 3 bulan. Ya, artinya kalau per tahun itu hanya sekitar 36 ribuan ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah ini ada terus karena kadang-kadang promosi, kadang-kadang tidak. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham. Jika masih belum paham juga masih ada di sini, bisa Anda baca penjelasan tentang domain ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda tidak bingung. Saya tunggu pertanyaan ataupun saran dari teman-teman sekalian di lain kesempatan. Salam sukses dan salam provokator. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali masih bisa berbagi sore ini. Saya ingin berbagi sedikit tentang plugin. Ya,
Kemudian ada yang bertanya mungkin apa itu plugin ya. Plugin itu merupakan komponen yang tambahan yang bisa digunakan di WordPress. Kalau ada yang bilang modul ya, biasanya kenapa plugin harus ditambahkan, karena memang bawaan dari WordPress itu tidak disediakan, sehingga perlu kita install agar WordPress kita atau website kita menjadi SEO friendly ya, atau search engine optimize, mudah dioptimasi oleh search engine. Ada berbagai jenis plugin yang bisa diinstal di WordPress. Mungkin ada untuk membatasi komentar sampah atau spam, ada plugin yang untuk shopping cart atau toko online, ada plugin majalah online, dan masih banyak lagi. Mungkin sesuai kebutuhan Anda, nanti silahkan dicari di Google atau di internet. Tapi bagi Anda yang pemula, hari ini saya ingin share bagaimana setelah Anda beli domain, udah install WordPress, kemudian yang perlu ditambahkan sebelum Anda melakukan postingan adalah salah satu plugin yang penting, yaitu all-in-one SEO pack. Oke, kemudian saya pikir langsung saja. Jika Anda sudah login, berada di dalam dashboard seperti ini ya, kalaupun beda tampilan tidak apa-apa, atau mungkin tampilan dashboardnya Anda itu bisa seperti ini juga bisa jadi, karena WordPress kan terus mengupdate ya. Nah, di sebelah kiri itu ada namanya plugin, kemudian klik add new ya, add new. Nah, kemudian ketika di sini all in one SEO pack, kemudian cari atau search plugin ya. Kalau muncul seperti ini, nanti langsung tinggal klik install ya. Kalau sudah diinstal, dia akan muncul seperti kita lihat dulu plugin. Kalau dia belum diaktifkan, setelah diinstal dia kan posisi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Tinggal diklik saja nanti seperti ini, activate, sehingga dia akan muncul nanti seperti ini ya. Saya tidak perlu lagi install karena memang ini sudah ada di dalam, sebelumnya sudah saya install ya. Kalau sudah itu, tahapan selanjutnya adalah silakan tarik ke bawah di bagian setting ya, bagian setting. Lihat di bawah ada namanya all in one SEO ya, kemudian diklik ya, tarik ke bawah, nanti akan muncul seperti ini. Perhatikan ini all in one SEO plugin option, tarik ke bawah. Biasanya yang belum diaktif, yang setelah diaktifkan dia masih muncul di disable ya. Nah, ini bisa di enable ya, diklik langsung di sini. Nah, yang lainnya silahkan dikosongkan saja, setelah itu di update. Oke, nah kalau udah diupdate berarti Anda sudah selesai install plugin all-in-one SEO pack. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika kita menulis salah satu artikel, contoh saya kemarin sudah share tentang 5 hal yang harus dipahami untuk riset bisnis ide. Nah, ini videonya juga mungkin sudah Anda dengar. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang site title, URL, dan tagline, description, dan keyword. Nah, ini sudah saya jelaskan yang 3 ini. Kemudian yang 2 ini memang tidak tampil di website ya. Yang 2 ini tidak akan tampil di website karena dia ada di bagian dashboardnya website kita. Nah, hal inilah yang kita akan gunakan di dalam SEO plugin. Nah, perhatikan di sini
Begitu Anda membuat tulisan, nanti di bagian bawah ya ini tulisan, judul, sini nanti isinya. Di bagian paling bawah itu ada all-in-one SEO page. Jadi setiap Anda buat tulisan, setiap Anda buat artikel, di bawah ini Anda harus mengisi judul tulisan yang terdiri dari keyword, kemudian description, kemudian keyword. Nah, description inilah yang Anda isi dari kata kunci yang sudah Anda cari maksimal 160 karakter. Kemudian keyword-keyword ini juga Anda isi berdasarkan hasil dari riset. Tentunya harus berhubungan dengan artikel yang Anda tulis di atas ini. Jangan di sini Anda menulis setir mobil, tetapi di bawahnya adalah jual kopi. Itu tidak nyambung. Ya, sebaiknya isi artikel harus berhubungan dengan keyword-keyword yang dicari, sehingga ketika orang mengetikkan ide bisnis rumahan di Google, maka Anda akan ditemukan. Nah, ini description ini akan muncul di Google ketika dilakukan pencarian. Ya, mungkin bisa kita lihat. Ini dia, ya. Ini dia description yang muncul di halaman Google yang ada di all-in-one SEO page. Oke, kalau sudah selesai, nanti seperti biasa simpan, kemudian dia akan publish. Sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung komen di bawah video ini, atau kirim saya email atau SMS ataupun BB, terserah Anda. Salam sukses dan salam provokator.